Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar adik-adik sekalian di rumah? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang bugar. Pada kesempatan kali ini saya Ramadhani Gawarutama atau teman-teman atau adik-adik bisa manggil saya Kak Rama akan sedikit menjelaskan beberapa materi tentang kepemimpinan. Yang pasti adik-adik di rumah atau ketika di Muallimin pasti sudah mengetahui apa itu pemimpin atau apa itu kepemimpinan atau bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik atau bagaimana gaya kepemimpinan yang bagus yang bisa kita terapkan di asrama atau di organisasi yang sedang kita jalani. Nah, sedikit kita belajar bersama. Nanti kita akan belajar tentang pemimpin, kepemimpinan, lalu ada juga karakteristik kepemimpinan atau karakteristik pemimpin, lalu ada juga indikator-indikator pemimpin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin. Apa itu pemimpin atau siapa itu pemimpin? Nah, pemimpin itu adalah seseorang yang mempunyai pengikut, 2 atau lebih orang pengikut yang dirinya mengajak kelompoknya itu, mengajak pengikutnya itu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi pemimpin adalah seseorang yang memimpin 2 atau lebih kelompok atau orang dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Baik itu tujuannya baik atau tujuannya buruk, intinya dia seorang pemimpin. Nah, nanti kalau dia membawa tujuan ke tujuan yang baik, maka dia bisa disebut sebagai pemimpin yang baik. Tapi kalau membawa tujuannya ke tujuan yang buruk, maka dia disebut sebagai pemimpin yang buruk. Nah, maka pemimpin yang baik atau yang buruk itu ditentukan oleh dia akan membawa kemana, tujuan mana pemimpin itu membawa anggota-anggotanya. Nah, itu kalau pemimpin. Lalu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan itu, kalau pemimpin tadi kan orangnya ya, seseorang yang memiliki 2 atau lebih pengikut untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kalau kepemimpinan itu adalah caranya. Nah, gampangnya seperti itu, caranya. Tapi kalau pengertiannya, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan orang lain atau mempengaruhi orang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi kalau kepemimpinan itu orangnya, ya, orang yang mempunyai anggota itu atau pengikut itu. Tapi kalau kepemimpinan, nah kepemimpinan ini adalah caranya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau kepemimpin orangnya, kalau kepemimpinan adalah caranya. Nah, lalu apa saja sih karakteristik seorang pemimpin yang baik yang harus dimiliki oleh kalian semua? Karakteristik pemimpin yang baik yang harus dimiliki oleh kalian semua para kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, seseorang pemimpin yang baik ya perlu memiliki setidaknya 5 karakteristik dalam diri kita masing-masing. Antara lain yang pertama yaitu tanggung jawab yang seimbang. Apa tanggung jawab yang seimbang? Nah, tanggung jawab yang seimbang ini adalah tanggung jawab yang antara tanggung jawab diri kita dengan tanggung jawab terhadap orang lain itu seimbang. Jadi kita harus menyelesaikan tugas kita juga, dan kita juga harus membantu kelompok kita untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Itu yang pertama, tanggung jawab yang seimbang, karakteristik pemimpin yang baik ya. Lalu yang kedua adalah peran yang positif. Nah, tidak mungkin dong pemimpin yang baik itu mempunyai atau memiliki peran yang negatif terhadap kelompoknya. Nah, maka pemimpin yang baik harus memiliki karakteristik peran yang positif atau memiliki peran yang positif bagi kelompoknya. Lalu yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi yang baik. Seorang pemimpin yang baik itu perlu memiliki skill berkomunikasi atau skill berbicara dengan orang lain yang baik atau berbicara di depan orang banyak yang baik. Bagaimana cara memiliki skill komunikasi yang baik? Ya dengan dilatih. Jadi kalau adik-adik semua merasa berbicara di depan, tapi saya rasa semua adik-adik di Muallimin berbicara di depan semua sudah handal ya, sudah bagus semua. Tapi kalau misalkan belum, ya dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Nah, ini saya punya tips and trick cara melatih komunikasi yang baik. Adik-adik mungkin bisa berlatih di depan kaca atau di depan cermin ya. Di depan cermin melihat wajah adik-adik sendiri, melihat gerakan tangan adik-adik sendiri, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara berbicara di depan banyak orang yang baik. Sehingga nanti ketika sudah terjun
di kehidupan yang lebih nyata mungkin ya. Nah itu nanti adik-adik sudah bisa lebih handal dalam berkomunikasi. Jadi adik-adik sudah memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Tuh, lalu selanjutnya ada pengaruh yang positif. Dan yang terakhir yaitu kemampuan meyakinkan orang lain. Nah, seorang pemimpin yang baik itu juga perlu memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Kalau misalkan kita sebagai seorang pemimpin, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain, ya kita akan kesulitan untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Tujuan yang sudah teman-teman ciptakan sebelumnya, teman-teman rancang sebelumnya. Jadi kalau misalkan punya tujuan, teman-teman menjadi seorang pemimpin, terus teman-teman dan kelompok teman-teman itu memiliki suatu tujuan, maka teman-teman sebagai seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mempengaruhi orang-orang di sekitar teman-teman untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah itu, ada 5 karakteristik pemimpin sehingga pemimpin itu bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, yang pertama tadi tanggung jawab yang seimbang, terus yang kedua peran yang positif, yang ketiga keterampilan komunikasi yang baik, terus yang keempat pengaruh yang positif, yang kelima kemampuan meyakinkan orang lain. Terus yang selanjutnya indikator seorang pemimpin. Nah, apa saja sih indikator seorang pemimpin? Apa saja indikator sehingga kita bisa disebut sebagai seorang pemimpin? Terus apa saja yang harus kita punya sehingga kita bisa disebut sebagai seorang pemimpin? Nah ini yang harus kita siapkan sehingga kita bisa menyiapkan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin adalah yang pertama, kemampuan mengambil keputusan. Jadi kita harus melatih diri kita ya, dalam kehidupan kita ini untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi tidak hanya keputusan yang kita ambil, tidak hanya kita mampu mengambil keputusan, tapi kita juga mampu mengambil keputusan yang tepat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kemampuan untuk memotivasi. Nah, namanya seorang pemimpin kan sudah pasti dia bersinggungan dengan anggota-anggota kelompoknya. Anggota-anggota kelompoknya ini pasti punya permasalahan yang beragam, pasti punya semangat yang beragam dalam berorganisasi kalau misalkan kita berbicara tentang organisasi. Nah, maka seorang pemimpin itu perlu memiliki kemampuan memotivasi yang baik bagi anggota-anggotanya. Terus yang ketiga, kemampuan berkomunikasi seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, kemampuan mengendalikan anggota. Nah, karena tidak mungkin di dalam satu komunitas atau dalam satu kelompok itu memiliki karakteristik yang sama. Jadi setiap orang kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan anggota-anggota kita atau orang-orang di sekitar kita yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terus yang kelima yaitu tanggung jawab. Serta yang terakhir keenam, kemampuan untuk mengendalikan emosi. Nah ini yang penting. Terkadang kita sebagai pemimpin itu sangat sulit untuk mengendalikan emosi kita. Mungkin terbawa dengan suasana atau mungkin capek dalam mengurus organisasi mungkin capek dan sebagainya. Akhirnya kita tidak bisa atau tidak mampu untuk mengendalikan emosi kita. Nah padahal untuk menjadi pemimpin kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi yang baik. Nah, itu. Terus selanjutnya, kalau misalkan tadi sudah dibahas tentang pemimpin, terus dibahas tentang kepemimpinan, terus dibahas juga tentang bagaimana karakteristik seorang pemimpin yang baik, atau dibahas juga tentang indikator apa saja sih yang harus kita miliki untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, selanjutnya, lalu apa sih pentingnya menjadi seorang pemimpin yang baik atau atau kepemimpinan yang baik. Jadi apa pentingnya menjadi seorang pemimpin yang baik dan kepemimpinan yang baik? Pentingnya adalah yang pertama, kalau kita menjadi seorang pemimpin yang baik atau memiliki gaya kepemimpinan yang baik, maka akan tercipta keteraturan dalam komunitas kita, dalam organisasi kita. Kalau misalkan adik-adik tidak menjadi pemimpin yang baik, bisa dibayangkan dalam komunitas kita, kalau seorang pemimpinnya itu tidak baik atau gaya kepemimpinannya tidak baik, maka tidak akan terjadi keteraturan dalam organisasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, akan menjadikan arah organisasi menjadi lebih jelas, arah komunitas akan menjadi jelas. Kalau pemimpinnya nggak baik, maka arah organisasinya akan melenceng kemana-mana. Nah, kalau misalkan pemimpinnya baik, maka arahnya jelas. Oh, yang dituju ke
suatu tempat, ya maka arahnya pasti akan ke sana. Kalau misalkan diibaratkan kita mau ke Solo, kalau pemimpinnya jelas, sopirnya jelas, maka jalannya lewat Jogja, Klaten, ke Solo. Tapi kalau pemimpinnya nggak jelas, maka akan melenceng kemana-mana. Lewatnya Semarang, ya pasti sampai ke Solo, tapi akan menjadi lebih lama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, merubah sesuatu menjadi lebih baik. Nah, pemimpin yang baik, maka dia akan menemukan cara-cara untuk menentukan kebijakan sehingga merubah sesuatu yang awalnya berantakan atau awalnya buruk menjadi lebih baik. Yang ketiga. Terus yang keempat, terjadi keharmonisan dalam suatu komunitas. Selanjutnya yang terakhir, tidak terpilih pemimpin yang zalim. Itu kalau misalkan kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Kenapa tidak terpilih pemimpin yang zalim? Karena kalau adik-adik semua sebagai calon pemimpin di sekolah kader Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Jakarta tidak memiliki keinginan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, maka nanti yang terpilih di luar, ketika nanti adik-adik sudah di luar, maka yang terpilih nanti pemimpin yang zalim. Kalau misalkan kita semua tidak mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin yang baik dan tidak memiliki keinginan untuk menjadi seorang pemimpin misalkan, atau memiliki jabatan misalkan, ya nanti yang terpilih ya pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka penting bagi kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik atau menularkan kepada teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, lalu sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan tadi pemimpin itu adalah orang yang memiliki pengikut 2 orang atau lebih dalam untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya, maka diri kita ini semua itu adalah pemimpin atau bukan? Nah, ini pertanyaan menarik. Ini pemimpin atau bukan? Kalau misalkan pemimpin, orang kita hidup sendiri. Nah, kalau misalkan bukan pemimpin, lah tapi kan katanya kita semua adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Nah, jawabannya adalah kita semua adalah pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Minimal pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau misalkan kita tidak punya komunitas, tidak punya organisasi. Nah, minimal kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri ya? Caranya adalah kita membawa diri kita menuju tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang bijak. Kalau misalkan kita mau jalan ke Solo ya kita lewatnya Klaten, yang dekat saja, yang cepat saja, yang bijak saja menentukan kebijakannya. Tapi kalau misalkan kita mau ke Solo lewatnya Semarang, nah itu kan keputusan yang tidak tepat, keputusan yang tidak bijak gitu. Nah, maka kita paling tidak sebagai seseorang individu atau sebagai individu itu menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka kita semua ya adalah pemimpin, apalagi adik-adik ini sebagai calon pemimpin di Sekolah Kader Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Jakarta. Sudah pasti ya jelas sekolah kader, sekolah calon pemimpin. Nah, maka karena adik-adik bersekolah di sekolah calon pemimpin, maka adik-adik sudah tepat bersekolah di sekolah calon pemimpin di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama ini mungkin cukup di sini dulu. Jadi kita membahas tadi pemimpin itu siapa, pemimpin itu apa, lalu kepemimpinan itu apa bedanya pemimpin dan kepemimpinan tadi, lalu karakteristik pemimpin yang baik itu seperti apa. Nah, bisa kita tiru karakteristik pemimpin yang baik tadi seperti apa, bisa kita tiru. Kemudian indikator untuk menjadi seorang pemimpin itu apa saja, sehingga kita bisa memenuhi, sehingga kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Lalu apa sih pentingnya menjadi seorang pemimpin dan memiliki gaya kepemimpinan yang baik. Nah, mungkin itu saja adik-adik semua. Untuk materi yang lebih lengkap mungkin adik-adik bisa mengunjungi portal belajar di siswa.muallimin.sh.id. Saja, terima kasih adik-adik semua. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.